nanya apa aja boleh, silakan. Ayo, ada yang mau nanya boleh. Atau ya speakernya, ada kasih speaker. Lupa aja. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Ibu-ibu ada yang mau nanya boleh. Fadal. Ustaz, aneh kalau zikir di rumah baca 100.000 kali Ustaz, boleh nggak? Boleh. 100.000 kali baca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ulama-ulama itu saking ahli zikirnya, ini guru-guru kita yang menceritakan, saking ahli zikirnya beliau mengingat Allah, ngoroknya tidur nih, yang keluar bukan, tapi yang keluar Allah itu dalam ketika beliau meninggal dunia, ketika beliau istirahat, itu orang-orang sekitar yang mendengar beliau sedang tidur, itu yang keluar lafaz Allah, zikir kepada Allah. Bedanya kita, kalau kita tidur ya ngorok, nggak ada lafaz Allahnya sedikit pun. Nah itulah perbedaannya kita orang-orang soleh. Makanya dalam hadis sebelumnya itu dikatakan, silakan bertanya, silakan. Makanya dalam satu riwayat hadis Nabi SAW juga dikatakan, ada yang mau bertanya nggak? Mau nanya boleh, nanya apa aja boleh. Pak Ejo nanya nggak? Dia megang mic. Haji Burni boleh, silakan. Pada Ustaz Abdullah mau nambahin boleh? Ya itu kasih mic-nya. Ini cukup kontekstual dan memang selalu agama Islam dan kitab-kitab para ahli ulama dan dikarang oleh seorang imam yang sangat terkenal yang saya pernah juga karena suka pernah ditanggal suka sholat Jumat. Kalau Jumat mereka wasilahnya salah satunya ini, ada Sunan Gunung Jati, ada Maulana Hasanuddin, termasuk Imam saya Rawi Al-Bantan. Kan ada dua nawawi itu yang ditafsir di Mesir. Kalau yang ini orang Indonesia, tapi kitab-kitabnya dipakai kayak sebelumnya. Benar. Itu saja. Benar. Bukan yang soal ya. Benar. Yang saya baca kayak begitu. Benar. Nah, alhamdulillah ini diberikan kitab sehingga kita nggak sasar susu kalau bilang kita jimping dengan jiping. Nah ini ada tuntunannya. Dan ini belum serasa bukan soal baca kitab dulu, tapi kita lebih baik hadis Nabi ada ilmu disuruh dan disudur. Ilmu itu ada yang belajar di atas, bukan tulisan, tetapi kita belajar dari proses belajar tadi disebut dengan dokter. Ya saya ke arah dokter cuma ya saya tidak tahu, sebaiknya tidak tahu, karena kalau saya bandingkan dengan pendidikan umum, salah satu jargon yang mengenal saya dari UNESCO bahwa belajar itu disuruhnya dari TK, SD, PAUD sampai SMA sampai bulan tinggi. Yang pertama learning to know, tahu dulu itu belajar dari mana, terus learning to do, kita setelah belajar kita lakukan dengan itu. Terus kita setelah belajar materi apa dan seterusnya saya akan teruskan sekedar perbandingan saya lakukan. Nah, barangkali ya saya nggak akan menyinggung kondisi yang ada karena tetap sensitivitas itu ada. Saya rasa wajar itu ya, manusia yang nggak sensitif ya nggak punya rasa. Tetapi yang kayak gitu kata orang perbedaan adalah rahmat. Tapi kalau perbedaan berujuk menjadi terus begitu, maka rahmat mendapat adalah anak. Nah saya misalnya berpikir yang diajarkan oleh Rasulullah dengan kepastian melalui salah satu pesantren yang kita kenal. Ternyata Pak Ustaz kita juga menyampaikan ini untuk menambah wawasan kita.
Ada kalanya saya kadang-kadang membaca habis tuntunan itu kalimat tauhid la ilaha illallah, tetapi ketika ada Pak Ustaz atau malam Jumat kita baca Yasin, saya zikir dengan zikir yang biasa kita bacakan semua ada 3 kali. Saya nggak suzon, takutnya saya dibilang inkonsistensi gitu, tidak istiqomah. Nah itu ada kekhawatiran, bukan saya kepada teman-teman di sini, tetapi saya ada kekhawatiran takut inkonsistensi, tidak konsisten tuh gitu. Tapi saya nggak suzon pada seorang, tidak, cuman perasaan saya aja, mudah-mudahan setuju. Oleh karena itu ya mohon kiranya dipahami, mungkin karena wawasan kita. Kalau Pak Kiai, Pak Ustaz kita ini kan dari sosial lainnya punya kitab seperti ini, bukan ini aja, tapi banyak sebagai operator ini. Kalau kita kan orang awam itu saya nggak ngerti dari mana bahasa awam. Ada yang menyatakan awam itu adalah kita ngerti satu bidang, tetapi bidang lain yang ngerti. Misalnya kita baru paham kitab ini kan masih banyak. Nah itu saya berpanjang dalam yang saya maksudkan, yang mau dimaklumi kalau suatu ketika saya juga mempersingkat zikir dengan sesuai dengan kondisi. Tetapi kalau sendiri silakan, tadi kan ada zikir sendiri, ada yang kopi, yang tersembunyi dalam hati saja, tetapi hatinya tentangannya tentu untuk suatu, tetapi hatinya adalah ya Allah, ya Allah. Kemudian ada yang zakat itu dibolehkan. Nah, namun di masyarakat belum sudah ada yang terkondisi yang lebih enak didengar, ada yang terkondisi memang kok seperti itu. Nah tadi sudah diuraikan ya, jadi saya bertanya intinya, apakah kita dibolehkan suatu ketika karena ada sesuai dengan kondisi yang ada kita berzikir seperti biasa. Ada juga barangkali selama ini kalimat la ilaha illallah itu ada di belakang 33 kali juga, ada 25, ada 50. Nah kalau sekarang kan misalnya saya habis belajar zikir la ilaha illallah sesuai dengan tuntutan mau 50 kali, 100 kali. Kalau di situ Jumun yang dikarang dari Santri Surabaya itu 165. Saya tanya Pak Yudi, tidak harus seperti itu, minimal 3 kali ya. Kemudian juga yang diaturnya sekian. Nah yang paling banyak dari adalah pagi dan sore. Kalau saya nggak salah pagi, Pak Ustaz kita setiap kita punya invest setiap sholat 25 kali. Kalau 5 ya besar 25. Maka itu otomatis yang terlaksana. Nah sekarang misalnya kita zikir la ilaha illallah baru kalimat subhanallah Allahu akbar belakangan yang selama ini kita duluan. Apa kita milih tartil ya? Kalau wudu kan kalau dilanggar tartilnya, kalau ini apakah boleh? Dan apakah kita dibilang inkonsistensi, tidak konsisten ketika kita suatu ketika zikir subhanallah alhamdulillah dan tidak. Terima kasih, mohon maaf berpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ada Ustaz Abdullah ini yang memberikan pemasukan nasihat juga buat kita, ya kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas pemasukan dan nasihatnya. Kemudian ada pertanyaan juga, memang zikir khafi atau zikir zahar ini keras, itu memang kadang-kadang sebagian ulama melihat sikon, melihat keadaan, ya melihat keadaan. Memang kata Nabi zikir, ya habis sholat masuk 12:30 ya. 12 menit lagi nih masuk kantor, dibaca zikir lah. Baca zikir ya, maka kita baca doa langsung juga boleh. Itu jadi yang pertama kita berzikir, kalau kita diamanatkan menjadi imam kita melihat sikon. Yang kedua, misalnya kalau sudah ditentukan dalam Al-Quran, sudah menjadi syarat dalam hukum dan Imam Syafi'i, kecuali imam yang lain. Dua tangan
tangan dulu, kalian cuci tangan, habis enggak, dan harus itu secara wudu harus dengan tertib. Nah, itu sebenarnya sih nggak jadi masalah bicara masalah hukum. Misalnya Al-Fatihah, langsung Fatihah, habis Fatihah dia masuk dah kemana aja dah, sisa cuman tahiyat doang lagi. Kita baca zikir subhanallah subhanallah. Saya mau nanya zikirnya dulu kok, dulu kok mau baca alhamdulillah dulu kok, setelah sah. Nah kita tertib. Kalau berbicara sah, nggak sah zikir, nggak ada, nggak sah, semua sah. Muslim, Nasai, Ibnu disebutkan kali. Setelah salah subhanallah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 1 kali. Setelah itu baru zikir la ilaha illallah. Nah ini tertibnya, tertibnya. Sebelum akhir, jadi ada yang mengatakan 5 kali gini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah Nabi baca dulu itu. Setelah kalau misalnya pegel majirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Bismillah wa dakhilnal jannata daras salam alaihi wa jalla. Nah baca itu, tapi di subuh doang, zuhur kagak. Nabi baca zikir tersebut, jadi nggak jadi masalah. Dan itu fadilahnya kalau kita tidak berubah dari tasyahud akhir membaca la ilaha illallah wa la syarika lah 10 kali, maka niscaya kita akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilahnya.